Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menjadi sumber sukacita kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, hari-hari ini kita masih sering disuguhi berita tentang salah satunya adalah kasus korupsi di Indonesia. Nah, kasus korupsi ini jadi sangat viral karena angka perhitungan kerugian negara yang dicapai dari kasus ini adalah 271 triliun. Nah, kenapa ditulis kerugian negara? Karena memang ada perhitungan akibat dari usaha pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Nah, ini. Jadi duitnya yang dikorupsi itu belum tentu sebesar itu, tetapi dampak perhitungan kerugiannya ditaksir sejumlah 271 triliun. Nah, perhitungan itu didapat dari salah satunya penyelewengan dana CSR. Apa itu? Corporate Social Responsibility. Dana pemulihan lingkungan sosial akibat efek kerusakan industrial. Nah, ini sudah lumrah ya dana ini ya. Nah, saudara, itu kasus korupsinya. Sebetulnya kalau kita amati, korupsi itu tidak beda dengan mencuri. Kata korupsi tidak ada di dalam Alkitab, tapi kata mencuri ada. Nah, mencuri itu bedanya dengan korupsi apa? Mencuri itu langsung terang-terangan, tetapi kalau korupsi itu tidak kelihatan dan ditutupi oleh kewenangan di dalam sistem. Nah, itu korupsi. Nah, kalau kita amati kasus 271T itu para tersangkanya ini yang paling disayangkan. Beberapa adalah orang Kristen. Nah, ini repot. Kristen, KTP-nya tulisannya Kristen tapi tidak mengenakan manusia baru. Nah, ini adalah tugas dari hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran tentang perekonomian menurut firman Tuhan. Jadi orang-orang ini kayanya di mata dunia, bahkan saya yakin kaya raya di mata organisasi gereja, tapi miskin di hadapan Allah yang kudus. Nah, ini tidak betul, harus diluruskan. Dan yang lebih unik lagi, di antara orang-orang ini yang kena kasus korupsi ini dulu pernah diwawancarai. Ada kisah suksesnya dari susah menjadi kaya raya, crazy rich. Ada kisah kedermawanannya. Dan kadang-kadang tanpa malu-malu mencatut istilah Tuhan, Tuhan. Seperti itu dalam faktor suksesnya. Nah, ini tidak betul, saudara. Nanti di akhir zaman ini kita akan banyak lihat. Akan makin banyak kemunafikan yang terjadi semacam ini. Maka dari itu, saudara, mari hidup yang simpel saja, jalani hidup berdasar firman Tuhan dan lakukan jalan kebenaran. Jangan bermimpi-mimpi ingin jadi orang super rich ya. Karena itu di dalam firman Tuhan itu juga ada tegurannya, jangan ingin kaya. Nanti kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mari kita renungkan prinsip sederhana yang Rasul Paulus ajarkan tentang bagaimana sih ekonomi orang percaya hidup di dunia yang sementara ini. Ini ada di dalam Efesus 4. Saya akan bacakan Efesus 4, 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada 3 hal di sini yang Rasul Paulus hidupi dan sampaikan. Pertama, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Kedua, baiklah orang yang bekerja keras dalam bisnisnya menjalankan bisnis yang baik dengan tangannya sendiri. Ketiga, ini luar biasa. Bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sekali lagi,
Pertama, jangan mencuri lagi. Kedua, kerja keras dalam bisnis yang baik. Tiga, bagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Nah, tiga prinsip ini adalah kehidupan yang dijalani sendiri oleh Rasul Paulus berdasarkan kebenaran yang dia terima dari Yesus. Nah, ini adalah takdir kehidupan anak-anak Tuhan. Takdir itu maksudnya sudah lumrah. Jadi cara hidup anak-anak Tuhan ini ya seperti ini. Pertama, dulu semua manusia sebelum ditebus adalah pencuri. Jadi cara hidup manusia itu seperti lintah. Untukku dan untukku. Itu manusia di dalam dosa. Mengambil dari orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mengambil dari orang lain untuk kesenangannya sendiri. Bisa dapat untung tanpa peduli dan bahkan itu merugikan orang lain. Nah, ini cara hidup yang lama. Tapi menurut Rasul Paulus itu semua sudah ditebus Tuhan. Ada suatu kasih karunia di dalam ekonomi orang percaya, saudara dan saya. Jadi gereja yang sejati, saudara dan saya, umat pilihan harus masuk ke dalam tahap pertama ini. Hidupi prinsip ekonomi kasih. Jadi kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan yang saat ini viral itu, korupsi segala macam. Kalau cara kita makan merugikan orang lain, ada hak orang lain yang dicuri, nah jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Saudara, hidup dari mencuri itu adalah cara hidup dari dunia yang sudah jatuh. Sama sekali bukan cara hidup gereja Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan, kalau kita bisa menyadari hal ini adalah kasih karunia. Kalau kita bisa menaruh kasih pada sesama di dalam ekonomi, ini adalah kasih karunia. Ya, saya akan bacakan dari ayat 17, satu perikop ini bagus sekali. Efesus 4 mulai 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini manusia tanpa Yesus. Perasaan mereka sudah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang membuat mereka tadi merugikan orang lain dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kita di dalam Kristus tidak seperti itu tadi. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini kita. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang tadi, yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara, kalau kita yakin betul bahwa Tuhan yang memelihara hidup umatnya secara ajaib, maka keyakinan kita itu akan membuat kita bisa melepaskan cara hidup yang lama, yaitu cara hidup yang merugikan orang lain, untukku, dan untukku seperti lintah. Nah, ini tahap pertama. Tapi kemudian firman Tuhan menuntun kita untuk masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu yang kedua adalah bekerja keras dengan tangan sendiri
atas suatu bisnis yang baik. Ayat 28. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah ini yang Tuhan mau. Kita tanggalkan segala perbuatan yang tercemar dosa itu di dalam keuangan, di dalam ekonomi. Dan kita beralih kepada tahap ini. Saudara, umat Tuhan itu dimampukan Tuhan untuk memiliki usaha yang benar, bisnis yang baik, pekerjaan atau jasa yang baik. Tapi syaratnya adalah kalau berani percaya kepada Tuhan. Ada kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Ada beberapa kisah wanita yang berhenti dari bisnis prostitusi. Dan ada juga kisah pejabat pajak yang bertobat dan bebas dari rasa serakahnya, malah jadi dermawan. Kalau kita bisa membaca itu semua di dalam Injil, berarti itu semua ada tujuannya. Dan itu tujuannya adalah supaya iman kita tumbuh. Waktu kita baca, kita lihat kehidupan orang-orang yang bertobat ini, iman kita tumbuh. Bahwa Tuhan mau campur tangan memelihara kita, umatnya, lewat pekerjaan dan bisnis yang baik. Nah kemudian kalau kita teruskan di tahap yang terakhir, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini panggilan saudara dan saya. Di dalam keuangan bukan mencuri merugikan orang, tapi melakukan sesuatu yang baik untuk menjadi saluran kehidupan surgawi. Tuhan mau supaya kita gerejanya jadi saluran kasih buat dunia. Jadi bukan hanya menerima berkat atau pemasukan yang baik saja, tapi ada kelanjutannya. Menyalurkan berkat itu pada orang-orang yang kekurangan. Nah ini panggilan kita semua di dalam Tuhan Yesus. Untuk ekonomi di sekitar kita. Nah, dalam hal menyalurkan berkat, saudara, ini bukan perkara jumlah yang besar, tetapi hati yang sukacita di dalam pemberian. Saya percaya kita semua pernah merasakan betapa hati kita gembira pada waktu kita memberi kepada orang yang kekurangan. Itu tidak mungkin perasaan kita sedih atau rugi atau apa. Justru waktu kita memberi orang yang kekurangan, kita sukacita. Nah itu yang Tuhan mau. Nah inilah kebenaran yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Satu, tidak lagi mencuri atau merugikan orang lain untuk hidup. Dua, bekerja keras di dalam bisnis yang benar, yang baik. Tiga, membagikan kelebihan pada orang yang kekurangan. Nah saudara, acap kali kalau firman ini dibagikan, berita kebenaran tentang kekudusan keuangan ini disampaikan, akan ada banyak sanggahan. Oh, kamu kan bukan pebisnis. Oh, kamu kan tidak menjalani dunia bisnis. Dunia bisnis ini kejam, Pak Bro. Dan yang lain-lain sanggahannya. Tapi saudara, kebenarannya adalah Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Amin. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Kalau ada orang yang dulunya punya bisnis yang jahat, kemudian bertobat dan jadi berkat bagi banyak orang, itu bukan karena paksaan, tapi itu semua karena lahir dari hati. Kerelaan hati wanita prostitut yang bertobat itu, yang ditolong Tuhan itu, kemudian juga kerelaan hati Matius dan Zakius yang kemudian mempersembahkan hidupnya pada Tuhan, dan bahkan ada orang-orang kaya yang disebut dalam Injil, Yohana, Susana, dan Lydia. Kerelaan hati mereka semua itu bukan paksaan, tapi itu adalah pembaharuan ekonomi yang surgawi, yang lahir dari hati yang bertobat.
Dan pertobatan itu tidak pernah terjadi karena omongan pendeta. Dan juga bukan karena malu pada komunitas gereja, bukan. Tetapi pertobatan selalu adalah karya Roh Kudus. Ingat-ingat ya. Pertobatan selalu adalah karya Roh Kudus. Amin. Jadi kalau ada yang merasa masih belum bisa hidup benar di dalam bisnisnya, atau bahkan hidupnya masih merugikan orang lain, dan kemudian mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka ya jangan keraskan hati. Tuhan tidak maksa, dengarkan firman Tuhan dan coba untuk mulai percaya pada Tuhan. Berdoa, minta hikmat Tuhan dalam menentukan cara hidup kita. Berdoa, saudara. Doa, minta Tuhan penuhi hati kita dengan kasih sayang pada sesama. Jadi kita pada waktu mau berbisnis, kita memikirkan ini. Bagaimana aku mengasihi orang dalam bisnisku. Doa, minta kekuatan, minta keberanian Tuhan untuk mempercayai Tuhan di dalam ekonomi kita. Dengan doa, dengan pertolongan Tuhan, kita mampu hidup di dalam ekonomi surgawi. Penuh kasih, baik dalam apa yang kita dapatkan maupun dalam pemberian. Sumber pendapatannya kasih, keluarnya juga pasti kasih. Kalau sumbernya korup, keluarnya kemunafikan. Sumbernya mencuri, keluarnya adalah dusta. Saudara, jadi berkat bagi banyak orang, bagi organisasi gereja, dengan sesuatu yang benar dan kudus, dan dengan kekuatan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan itu semua memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua untuk hidup di dalam terang kebenaran firman. Andalkan Tuhan sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom.